Hai Sobat Betty, apa kabar? Aku Fani dan temanku Aku Izmi. yang akan menemanimu di Belajar Tapi Happy Podcast. Halo Sobat Betty, teman-teman pasti masih bertanya-tanya nih ya Kak Fania, apa sih Sobat Betty itu? Jadi Sobat Betty adalah sapaan akrab dari kita buat teman-teman pendengar semuanya yang merupakan akronim dari nama program kita, Belajar Tapi Happy. Jadi tunggu apa lagi nih? Pengen mood happy tapi pengen belajar juga? Sudah saatnya kamu dengerin podcast ini. Pada podcast pertama kali ini, kalian udah pada tahu belum kita mau bahas apa nih? Udah pada tahu dong ya kan udah ada judulnya. Kalian pernah dengar gak sih peristiwa menuju kemerdekaan Indonesia? Yang lebih tepatnya peristiwa Rengas Dengklok. Atau kalian belum pada tahu nih? Rengas Dengklok, apa tuh Kak Fani? Kayaknya Sobat Betty udah pada penasaran nih ya Kak Fani. Oke deh, kalau udah pada kepo, cekidot kita bahas sekarang. Rengas Dengklok merupakan sebuah nama yang masih menggema dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 dini hari. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi sehari menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dimana Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, jam 3 Sobat Betty masih pada ngapain ya? Pasti masih pada molor nih. Dan pada tahu nggak nih teman-teman, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Rengas Dengklok sebenarnya adalah nama sebuah desa di Jawa Barat di mana peristiwa ini berlangsung. Rengas Dengklok letaknya terpencil sekitar 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Namun peristiwa ini lebih dikenal sebagai penculikan oleh sekelompok pemuda yang terkenal dengan nama Pemuda Rengas Dengklok. Jadi ini nih, Daryl mencari kesempatan dalam kesempitan. Bener banget nih Kak, kira-kira para pemuda ini siapa aja ya Kak? Nah, para pemuda ini terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Sukarni, Hairul Saleh, Sayuti Melik, dan beberapa pejuang kemerdekaan lainnya yang melakukan penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Hatta dengan maksud untuk mendesak mereka agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia secara resmi. Dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang lebih dikenal dengan nama Monumen Nasional alias Monas atau di Rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno ini dipilih karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga di sana untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Ji Kiosong. Nah, para pemuda ini terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Sukarni, Hairul Saleh, Sayuti Melik, dan beberapa pejuang kemerdekaan lainnya yang melakukan penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Hatta dengan maksud untuk mendesak mereka agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia secara resmi. Dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang lebih dikenal dengan Monumen Nasional atau Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno ini dipilih karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga di sana untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Chiao Kisong. Bendera merah putih sudah dikibarkan pada para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti itu Kak Fani. Wah, pemuda Indonesia ini memang berani dan pantang menyerah ya. Bahkan sebuah momen yang menegangkan dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya?
Apa ya selanjutnya? Lanjut gak nih? Oke, kita lanjut ya Sobat Betty. Setelah penculikan tersebut, Soekarno dan Hatta kemudian dibawa ke Jakarta, di mana mereka dihadapkan pada tekanan dan desakan dari para pemuda Rengas Dengklok untuk segera menyatakan kemerdekaan secara resmi. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya sehari setelah penculikan, akhirnya terdengarlah pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Hatta. Nah, pidato ini sangat bersejarah loh. Setiap hari ulang tahun Indonesia, pasti kalian akan melihat banyak video-video ini. Pidato yang bersejarah yang menandai lahirnya negara Indonesia merdeka. Meskipun dalam suasana yang mungkin tidak ideal, namun Rengas Dengklok memainkan peran penting dalam mempercepat pengakuan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali Kak Fani. Dan kita tidak bisa melupakan semangat dan tekad dari para pejuang Rengas Dengklok yang dengan gigih memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi sebuah mimpi belaka, tetapi juga menjadi kenyataan. Gimana? Sangat luar biasa bukan para pahlawan kita? Dengan kegigihan dan keberanian para pahlawan, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ini tetap harus semangat dong tentunya. Betul sekali Sobat Betty. Kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus tetap menjaga semangat menuju Indonesia lebih baik di masa depan. Bener banget nih Kak Ismi, apalagi nih 2050 Indonesia mengalami bonus demografi yang dimana 70% penduduknya merupakan para pemuda usia produktif. Jadi kita sebagai penerus bangsa Indonesia, kita harus menjadi pemuda yang semangat dan optimis menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menyimak episode kali ini Sobat Betty. Jangan lupa subscribe podcast Belajar Tapi Happy dan jangan lupa dengarkan lebih banyak episode sejarah menarik lainnya. Saya Fani Dan saya Izmi mengucapkan sampai jumpa pada episode berikutnya dan tetap merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.